Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Kelas 10 ya. Kita pelajaran jam ketiga dan keempat akan memulai farmakognosi, mata pelajaran farmakognosi dengan tema Simplicia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Kepada anak-anakku semuanya, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam menjalani setiap harinya. Walaupun kita belum pernah bertatap muka secara langsung, Ibu berharap kalian selalu semangat menjalani proses pembelajaran dalam metode daring ini. Tidak lupa diselipkan ya kepada kita semuanya supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali pembelajaran secara langsung. Nah, untuk mata pelajaran farmakognosi selanjutnya itu mengenai Simplicia. Simplicia itu apa? Nanti kita akan mendalami satu persatu. Jadi kita akan tahu apa itu pengertian dari Simplicia. Ya, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak semuanya yang masih punya hutang tugas dari farmakognosi, mata pelajaran farmakognosi pertemuan sebelumnya ya, ada yang belum mengumpulkan tugas ke Ibu. Nah, ini bagi yang belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan tugasnya. Boleh melalui WA, WhatsApp Ibu, atau email amrihamida@google.com ya. Nanti ada di slide terakhir ada alamat webnya dan WhatsApp-nya. Nah, yang belum mengumpulkan itu yang pertama itu Mbak Agni Larasati, kemudian Dista Andika Putri, dan Eka Setianingsih ya. Ibu ingatkan segera mengumpulkan tugas-tugas yang belum kalian kerjakan. Kemudian untuk materi nanti Ibu kirimkan melalui penanggung jawab materi farmakognosi ya. Nanti biar di-share ke seluruh teman kalian. Nah, kita mulai mata pelajaran untuk hari ini ya, farmakognosi, yaitu mengenai Simplicia. Kita tidak akan lepas dengan kata Simplicia ini, dengan benda Simplicia ini. Apa toh Simplicia itu? Itu akan terus berlekatan dengan diri kita ya, yang belajar di jurusan farmasi. Nah, mengambil kejuruan farmasi itu akan selalu mempelajari apa itu Simplicia. Nah, definisinya, Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan ya. Jadi Simplicia itu bahannya itu bisa dari bahan nabati maupun hewani ya, yang bisa dikeringkan atau dalam keadaan segar gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya, apa sih jenis-jenis Simplicia itu? Pertemuan sebelumnya Ibu telah memberikan tugas kepada kalian ya. Contoh-contoh Simplicia itu apa saja gitu kan? Simplicia nabati itu contohnya apa? Simplicia hewani apa? Kemudian ada Simplicia mineral. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit tentang Simplicia. Nah, sekarang kita ulang kembali. Kita ulik kembali apa toh itu Simplicia gitu ya.
Nah, Simplicia apa saja ya? Yang pertama yaitu Simplicia nabati. Simplicia nabati itu berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman gitu ya. Jadi bagian tanaman utuh yaitu ada daun, ada buah, ada bunga, kemudian ada kayunya ya, kulit kayunya, akarnya ya. Jadi semuanya yang berhubungan dengan tumbuhan gitu. Nah, itu bisa juga dari eksudat tanamannya ya. Selain bagian-bagian tanaman juga dari eksudat tanamannya. Eksudat tanaman itu apa sih? Eksudat tanaman itu isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu atau disengaja dikeluarkan dari selnya ya, atau zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni ya. Contohnya adalah folium, herba, cortex, radix, lignum, fructus ya. Folium itu apa? Daun. Herba tanaman kecil ya, tanaman perdu. Kemudian flos itu adalah bunga. Kemudian cortex itu adalah kulit kayu, radix akar, lignum kayu, dan fructus adalah buah ya. Nah, ini nama-nama latinnya dari bagian-bagian tanaman. Kemudian eksudatnya apa contohnya? Yaitu ada Gummi arabicum dan contohnya Tragacan. Ini adalah bahan pembantu dalam pembuatan sediaan farmasi ya. Besok kalian kalau sudah praktek itu akan tahu bahan-bahan apa saja sih yang ada di farmasi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Simplicia hewani. Simplicia hewani itu berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni ya. Contohnya adalah hormon, enzim, tulang, dan lain, masih ada lagi yang lainnya ya. Untuk Simplicia hewani ada madu juga termasuk dari Simplicia hewani ya. Kemudian Simplicia mineral. Simplicia mineral yaitu Simplicia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya kalsium karbonat atau kapur ya, dan kaolin. Nah, ini kaolin itu berguna dalam hal memadatkan feses atau tinja. Misalkan sakit diare, nah itu bisa diibadatkan dengan kaolin ini gitu. Kemudian ibu akan kembali ke Simplicia hewani. Contoh Simplicia hewani itu tadi tulang ya, ada hormon, kemudian enzim. Nah, ini hormon dan enzim ini bisa disintesa dari hewan langsung ya. Contohnya adalah hormon insulin ya, hormon insulin yang diproduksi dari hewan yang disamakan gennya itu hampir sama dengan manusia gitu. Kemudian lanjut tata nama Simplicia ya. Kemarin udah tata nama Latin ya. Sekarang tata nama Simplicia. Nah, ini sama ya dengan yang kemarin, hanya mengulang kembali. Sebenarnya Simplicia itu adalah ya tanaman itu ya. Tanaman yang akan dibuat suatu sediaan farmasi. Nama Latin Simplicia ditetapkan dengan menyebut nama marga atau genus, atau nama spesies atau jenis, atau petunjuk lain dari tanaman asal, diikuti bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman yang berbeda marganya maupun untuk eksudat tanaman. Nama Latin Simplicia hewani dan pelikan ditetapkan dengan menyebut nama Latin yang paling umum bagi Simplicia. Jadi Simplicia itu disebutkan dengan nama yang biasanya atau nama yang lazim gitu ya bagi Simplicia.
Nah, kemudian nama Indonesia untuk semua jenis Simplicia ditulis dengan menyebutkan nama daerah yang paling lazim. Bagian yang digunakan disebut setelah nama Latin Simplicia tersebut. Misal, Asam, Jawa, ya, seperti itu. Jadi disebutkan nama di belakangnya kalau itu memang dari daerah tersebut. Itu. Contohnya adalah seperti buah pandanus itu ada ya, buah pandanus itu dari Papua sana. Papua ada kata-kata Papuanya di belakang Simplicia, nama Simplicia itu. Nah, ini tadi sudah Ibu sampaikan contoh-contoh Simplicia nabati itu apa saja. Nah, ini ya, contoh-contohnya adalah ada akar, nama Simplicianya radix, kemudian umbi lapis, bulbus, rimpang, rizoma, kulit kayu, nama Simplicia latinnya cortex, kayu, lignum, batang, caulis, bunga, flos, ya. Kemudian ada buah, itu fructus. Biji, itu semen. Daun, folium, dan seluruh bagian tumbuhan. Maksudnya seluruh bagian tumbuhan itu yang digunakan, Simplicia yang digunakan adalah seluruh tanamannya itu, ya. Itu disebut dengan herba. Nah, ini dalam formasi itu banyak sekali akan disebutkan nama Simplicia itu seperti radix, bulbus, rizoma, cortex, lignum, caulis, flos, fructus, semen, folium, herba. Itu akan kita jumpai sampai di masyarakat pun ada, ya. Misalkan kalian beli minyak kayu putih, seperti yang Ibu sampaikan itu, minyak kayu putih itu di komposisinya itu ada komposisi herbal, tanaman obat-obat herbalnya, Simplicianya. Nah, itu di belakangnya itu biasanya ada bagian tanaman yang digunakan, gitu ya, sebagai penunjuk. Kemudian, nah ini ya contohnya. Nama Latin dari temulawak yang di samping ini adalah temulawak ya. Nah, ini adalah nama Latinnya yaitu Curcuma santoriza. Diperhatikan ya cara membacanya. Curcuma santoriza. Curcuma itu adalah sebagai genus ya. Kemudian santoriza itu spesies. Penulisannya jangan lupa ditulis miring atau di garis bawah. Ya. Boleh ditulis miring atau di garis bawah. Jangan kedua-duanya, hanya salah satu saja ditulis miring atau di garis bawah, gitu ya. Kemudian ada ini ya. Kemudian yang kedua dari penulisan itu spesiesnya itu hurufnya kecil ya. Jangan sampai keliru. Penulisan tata nama Latin ini huruf awalnya ya, jangan sampai keliru besar semua atau kecil semua, gitu ya. Kalau genus itu pasti awalnya besar, Curcuma. Nah, itu awalnya besar, itu menunjukkan genus ya atau marga. Kemudian santoriza itu spesies, itu menunjukkan spesiesnya, ditulis dengan huruf kecil. Nah, bagian yang digunakan yaitu rimpang atau akar. Nama Indonesianya yaitu rimpang temulawak. Nama Simplicianya yaitu Curcuma rizoma. Nama Simplicia ini Curcuma itu sebagai marga, rizomanya adalah bagian dari tanaman ya. Rizoma adalah rimpang ya. Diperhatikan ya penamaan-penamaan Simplicia. Biasanya ini akan mengikuti terus sampai besok. Misalkan kalian itu sudah lulus, sudah bekerja di perusahaan industri seperti Jamu Sido Muncul, Antangin ya. Nah, itu Deltomed ya, Antangin itu pasti selalu di nama-nama Simplicia ini akan selalu mengikuti kalian gitu. Nah, sekarang lanjut.
Nah, ini contohnya adalah Cinchona succirubra ya. Nama latinnya Cinchona succirubra. Nah, bagian yang digunakan adalah kulit kayu atau cortex. Nah, Ibu telaah satu persatu nama penamaan simplicianya. Cinchona, depannya C. Jangan lupa itu adalah menunjukkan nama genus sebagai marga. Kemudian kalimat yang kedua, kata yang kedua itu menunjukkan spesies. Kalau spesies itu dituliskan awalnya adalah huruf kecil. Succirubra itu adalah menunjukkan spesies ya. Kemudian penulisannya itu harus miring. Kalau tidak miring, di garis bawah ya, di garis bawah dipisah penulisannya. Nah, bagian yang digunakan tadi kulit kayu atau cortex ya. Kemudian nama Indonesianya yaitu kulit kayu kina ya. Kina, ada yang tahu? Udah pernah minum sediaan kina? Nah, kalau sudah pernah, itu pasti kalian akan terus tahu, oh ini toh yang dibuat dari tanaman Cinchona succirubra gitu ya. Kina itu untuk mengobati, mencegah demam malaria ya. Itu. Nah, kemudian nama simplicianya yaitu Cinchona cortex ya. Jadi nama genus diikuti nama bagian tanaman ya. Ini ya. Nih, Cinchona cortex ini ya. Kemudian yang ini tadi nama latinnya. Ini sesuai dengan penamaan spesiesnya, yaitu marga, Cinchona marga atau genus. Dan yang kedua, succirubra itu menunjukkan spesiesnya. Tuh. Kemudian lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah Caesalpinia sapan. Bagian yang digunakan kayu. Nama Indonesianya kayu secang. Nama simplicianya yaitu sapan lignum ya. Ini ya, Ibu jelaskan lagi. Caesalpinia sapan yang disebut sebagai genus yang mana? Genus adalah yang ini ya, Caesalpinia. Huruf awalnya adalah huruf besar. Kemudian yang disebut sebagai spesiesnya yang mana? Spesies ditunjukkan dengan kata sapan ya. Penulisannya juga huruf awalnya dengan huruf kecil. Diingat-ingat ya. Kemudian bagian yang digunakan kayu. Nah, penamaan simplicianya yaitu sapan lignum. Kenapa kok penamaan simplicianya? Berarti sapan itu adalah nama spesiesnya. Kemudian lignum adalah yang digunakan, bagian tanaman yang digunakan yaitu kayunya ya. Udah paham ya di sini? Ini akan ada di tugas, ulangan, itu pasti keluar ya penamaan simplicianya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang ini. Oh iya, Ibu ulang dulu. Apa sih kayu secang? Kalian sudah pernah menemui ya kayu secang? Kalau pernah minum wedang uwoh, nah di dalam wedang uwoh itu ada salah satu simplicia kayu secang ya. Nah, itu kalian kalau ingin tahu simplicia itu di dalam racian atau ramuan wedang uwoh itu. Di sana ada Curcuma rhizoma, ada Zingiberis rhizoma, kemudian ada ini sapan lignum ya. Kemudian ada lagi kunyit ya, kunyit Curcuma rhizoma juga, Curcuma domestica ya, Curcuma domestica kunyit itu. Nah, ini kayu secang itu sudah tahu ya sediaannya seperti apa, menghasilkan warna ya. Secang itu warnanya apa? Warna yang dihasilkan adalah merah ya.
Kemudian kalau diminum itu menimbulkan rasa hangat di dalam tubuh, enak kalau misalkan pas hawa dingin minum kayu secang menjadi hangat tubuh kita. Nah, sekarang lanjut ya. Nama latin Areca catechu. Bagian yang digunakan adalah bijinya ya. Nah, nama Indonesianya yaitu biji pinang ya. Areca catechu. Nah, ini Areca itu ditunjukkan sebagai nama genus ya. Dan ini awalnya adalah huruf besar. Nah, yang kedua catechu. Ini menunjukkan nama spesies. Awal hurufnya yaitu huruf kecil ya. Kemudian bagian yang digunakan adalah biji. Nama Indonesianya biji pinang. Dan nama simplicianya adalah Arecae semen ya. Nah, ini adalah menunjukkan genus. Kemudian semen adalah menunjukkan bagian tanaman yang digunakan. Tadi apa yang digunakan? Biji, ya. Tadi yang digunakan adalah bijinya. Dan semen itu dalam bahasa simplicianya adalah biji. Nah, kalau lignum adalah kayu, ya. Ingat-ingat, cortex, kulit kayu, ya. Sampai sini paham ya penamaannya, jangan sampai lupa, ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, sekarang daun contohnya tadi sudah penamaan biji, semen, kemudian lignum, kayu, cortex, kulit kayu, dan rimpang atau rizoma ya, sudah 4. Sekarang kelima yaitu daun ya. Bagian yang digunakan adalah daun. Kemudian nama Indonesianya daun kumis kucing. Dan nama simplicianya Orthosiphon folium. Bagian yang digunakan daun ya. Kemudian namanya yaitu daun kumis kucing. Dan nama simplicianya Orthosiphon folium. Tunggu sebentar ya. Ya, Ibu kembali lagi. Daya, ini contohnya. Nah, nanti karena ini belum ada nama simplicianya, nama tanaman latinnya, coba nanti dilihat apa ya dari mana, tulisannya seperti apa ya, gitu ya. Nanti dicari ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah cara pembuatan simplicia ya. Cara pembuatan simplicia yaitu yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua adalah sortasi basah, yang ketiga adalah pencucian, yang keempat adalah perajangan, kelima pengeringan, keenam sortasi kering, ketujuh pewadahan, kedelapan adalah penyimpanan ya. Kedelapan adalah penyimpanan. Yuk kita lihat satu persatu tahap-tahapnya itu apa saja sih. Nah, sekarang ini ya, pengumpulan simplicia. Nah, pengumpulan simplicia itu sangat penting ya. Ini untuk menentukan zat berkhasiat ya, pengumpulan simplicia. Pengumpulan simplicia atau pemanenan simplicia. Ya, pengumpulan simplicia atau pemanenan simplicia yaitu untuk menentukan zat berkhasiat. Yang di dalam simplicia itu yang zat berkhasiatnya apa sih gitu kan. Nah, itu akan kita ketahui. Tunggu sebentar. Nah, kemudian untuk menentukan zat berkhasiat dan hal-hal yang diperhatikan yaitu
Pertama, yaitu bagian tanaman yang digunakan. Yang kedua, itu umur tanaman yang digunakan. Yang ketiga adalah waktu panen. Dan yang keempat adalah lingkungan tempat tumbuh, gitu ya. Nah, ini ada beberapa simplisia yang dapat dikumpulkan, yaitu sembarangan dari tumbuhan liar atau tanpa keahlian ya. Nah, ini contohnya adalah IPK Kuanharadik, tumbuhan liar yang ada di hutan yang digunakan masyarakat daerah secara empiris. Cara yang kedua yaitu cara pengumpulan yang memerlukan keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan dan biasanya dari tanaman yang penanamannya teratur di kebun-kebun atau tanaman yang dikultivasikan. Contohnya ya, yang memerlukan keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan yaitu Digitalis folium dan Belladonna folium. Apa tuh itu? Daun ya, daun Digitalis dan daun Belladonna. Nah, ini ada dua ya, simplisia yang dipanen itu memang sengaja ditumbuhkan liar dan sengaja dibudidayakan. Jadi memang tanaman-tanaman yang perlu dibudidaya itu hasilnya akan lebih seragam, kemudian kualitasnya bagus dan hasilnya bagus dan meningkatkan ekonomi ya. Kalau yang sembarangan itu nanti hasilnya itu akan tidak seragam, mutunya akan jelek. Kemudian lanjut ya. Nah, ini cara pengumpulan bagian-bagian tanaman yang digunakan. Cara pengumpulan atau pemanenan. Ini biasanya berhubungan dengan hasil yang diperoleh, zat berkhasiat yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadi pemanennya tidak sembarangan, harus ada aturannya gitu ya. Yang pertama adalah daun. Nah, daun ini dipanen pada saat proses fotosintesis masih aktif, yaitu pada saat hampir berbunga atau pada saat matahari itu sudah hampir terik. Nah, itu proses fotosintesis maksimal gitu ya. Kemudian bunga diambil dan bunga ya sekarang ya diambil dan dikumpulkan sesaat setelah terjadi penyerbukan atau pembuahan. Kadang-kadang diambil pada waktu bunga belum mekar ya. Nah, untuk yang mengandung minyak atsiri sebaiknya dipanen sebelum mekar. Nah, ini ya. Bunga sendiri itu dipanennya ada yang saat mekar, ada yang masih kuncup, ada yang mekar-mekarnya sebelum layu gitu ya. Nah, kalau yang masih kuncup itu zat berkhasiat yang diambil biasanya minyak atsirinya. Kemudian kalau bunga itu dipanen pada saat mekar-mekarnya biasanya dimanfaatkan zat warnanya gitu ya. Nah, itu. Kemudian herba diambil ketika tumbuhan sedang mencapai tumbuh optimum. Lebih baik lagi kalau tumbuhan sedang berbunga gitu ya. Jadi herba, tanaman kecil seperti meniran, kemudian bunga mint, pohon tumbuhan mint ya, daun mint itu kan kecil-kecil ya. Nah, itu pemanenannya pada saat tumbuhan optimum atau pada saat tanaman itu berbunga. Nah, itu lebih bagus, isinya khasiatnya lebih maksimal. Kemudian lanjut buah. Nah, ini ya. Nah, kalau buah gimana ya? Nah, buah itu sebaiknya dilakukan pada saat panen. Betul-betul pada saat masa panen. Masa matang. Buahnya itu matang ya saat panen itu. Nah, sehingga diperoleh hasil yang maksimal kalau dipanennya itu saat matang gitu ya. Nah, contoh yang diambil sebelum matang pun juga ada ya.
yaitu lateks atau daging buahnya. Dan yang diambil dari buah yang sudah masak yaitu kunikuli fructus. Apa itu kunikuli fructus? Kunikuli fructus itu adalah buah adas ya. Kemudian yang masak lagi adalah kopi, coklat. Itu yang diambil adalah buah pada saat betul-betul masak ya. Fructus jangan lupa, fructus adalah buah ya. Kalau daun tadi folium, bunga flos, herba ya. Kemudian buah fructus ya. Nah, ini kecil-kecil ya. Nah, kalau biji. Nah, biji diambil kalau buah sudah masak benar ya. Nah, ini bedanya buah dan biji itu, kalau buah itu ada yang sudah masak, ada yang masih menjelang masak atau masih warnanya semu-semu merah, semu-semu hijau itu. Nah, itu pemanenan bisa seperti itu kalau buah. Tapi kalau biji itu dipanennya jika buah sudah masak betul ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rizoma. Rizoma radix. Rizoma radix itu adalah akar. Akar ya, radix akar, rizomanya rimpang. Diambil setelah proses vegetatif ya. Jadi akar-akaran. Pada tumbuhan terdapat zat penumbuh yaitu auksin. Jika pertumbuhan telah selesai, berarti tumbuhan sudah cukup tua. Pada zingiberacea umumnya dianggap cukup tua bila umurnya kurang lebih setahun atau 8 bulan. Rizoma sangat penting karena kalau diambil sudah tua atau kering, maka kadar amilumnya tinggi, kadar minyak atsirinya tinggi, kemudian kadar airnya rendah. Sebagaimana tanda di mana rizoma dapat diambil baik, yaitu daun-daun sudah layu dan kering. Ya, diperhatikan rizoma atau akar rimpang-rimpangan. Itu empon-empon ya, seperti jahe, kunir. Kemudian ada temulawak, itu pemanenannya itu pada saat pertumbuhannya itu mencapai pertumbuhan yang maksimal, sudah cukup tua itu ya. Nah, ini contohnya yaitu dengan ditandai daun-daunnya sudah layu dan kering. Contoh seperti temulawak. Nah, itu daun-daunnya yang atas, bagian atas itu jika sudah mengering, itu berarti sudah siap dipanen. Nah, ciri-cirinya apa itu? Rimpangnya itu. Nah, ciri-cirinya tadi ini ya. Kadar amilumnya tinggi. Karena menggembung ya, temulawak itu pasti kalau sudah siap panen, itu umbinya besar, berarti kadar amilumnya tinggi. Kemudian kadar minyak atsirinya tinggi ya. Dan kalau minyaknya tinggi berarti kadar airnya rendah gitu ya. Jadi itu ya bisa kita pelajari, bisa kita titeni gitu ya, bisa kita perhatikan. Rizoma itu pemanennya jika kadar amilumnya tinggi, minyaknya tinggi, airnya rendah atau kecil gitu ya. Nah, kemudian ditandai dengan daun-daunnya itu mulai mengering. Tuh, nah ini. Kemudian korteks. Korteks itu diambil bila tumbuhan sudah cukup besar. Umumnya zat berkhasiat terdapat dalam serat, terutama alkaloid ya. Nah, kemudian lignum diambil dari batang pohon yang sudah tua. Zat-zat yang diambil dari lignum antara lain zat warna, misalnya Santalli lignum, Santalini lignum, Sassafras lignum, Quassia lignum. Nah, kemudian lignumnya apalagi selain zat warna, yaitu glikosida. Makin tua maka makin tinggi ya lignum itu. Kemudian, nah ini ya tadi pemanenan, kemudian ini sortasi, basah dan pencucian.
Ini ya, pemanenan dan sortasi basah pencucian. Apa sih? Kenapa sih kok dinamakan sortasi basah dan pencucian? Nah, ini sortasi itu apa? Sortasi itu adalah pemilihan simplicia, yaitu yang berasal dari simplicia yang kotoran-kotoran atau serpihan yang tidak diperlukan, maka dibersihkan seperti debu-debu, tanah, gitu ya. Kemudian bagian tanaman lain yang tidak diperlukan, maka disingkirkan. Kemudian kotoran perlu dibersihkan. Pada pengumpulan, kotoran organ-organ lain harus dihilangkan sesuai dengan syarat-syarat pengotoran suatu simplex yang dicantumkan dalam monografi Farmakope atau Materia Medica Indonesia, ya. Contohnya, nih, daun tidak boleh lebih dari sekian persen pengotoran gagang atau tangkai atau zat organik asing. Nah, kemudian untuk rizoma dan radik, syarat pengotoran yang diperbolehkan sampai sekian persen adalah pengotoran dari bagian tanaman sebelah atas tanah. Kemudian organ di bawah tanah harus bebas tanah. Misalkan dengan cara waktu panen tanaman digoyangkan sebelum dikeringkan. Misalkan nih, empon-empon ya, jahe itu habis dipanen kemudian dibersihkan tanahnya. Biasanya kan banyak tanahnya itu ya. Jahe, temulawak, kunir atau kunyit itu kalau dipanen itu pasti tanah akan mengikuti. Nah, kemudian rizoma yang bercacing harus dibuang. Akar-akar yang kecil harus dipotong. Sebelum dikeringkan harus diiris-iris gitu ya. Kemudian biji yang berasal dari buah berlendir harus dicuci dulu ya. Biji yang berasal dari buah berlendir. Tuh. Ibu lanjut ya. Kemudian nomor 4 adalah perajangan. Perajangan bahan simplicia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan atau penyerbukan. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau atau dengan alat mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang kita kehendaki ya. Perajangan itu untuk memudahkan dalam proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan ya. Nah, seperti itu ya perajangan. Kenapa kok daun itu folium itu dipotong kecil-kecil, yaitu untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan atau penyerbukan itu. Tadi pencucian ya, pencucian yaitu dengan air mengalir ya, pencuciannya dengan air mengalir. Nomor 5, tujuan pengeringan. Tujuan pengeringan yaitu yang pertama untuk membantu pengawetan bahan, mencegah tumbuhnya mikroorganisme, ya. Kemudian mengurangi volume berat bahan, mempermudah pembuatan bentuk-bentuk yang umum digunakan dalam perdagangan, ya, untuk mencegah reaksi enzimatik. Kemudian untuk mencegah perubahan-perubahan kimiawi, ya. Pengeringan sama saja simplicia itu supaya lebih awet ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini cara pengeringan itu bisa secara alami dengan sinar matahari, yaitu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung gitu ya. Untuk langsung itu di udara terbuka. Nah ini berdasarkan simplicia yang akan bahan atau zat berkhasiat yang akan kita inginkan ya. Nah, kalau simplicia itu dikeringkan secara langsung mendapatkan hasil yang maksimal, zat berkhasiat itu lebih bagus, maka bisa secara langsung. Tapi jika secara langsung itu bisa mengurangi zat berkhasiatnya, maka pengeringan bisa dilakukan secara
tidak langsung gitu ya. Nah, ini ada yang contohnya. Secara langsung itu bisa Caryophylle flows. Apa itu Caryophylle? Caryophylle adalah cengkeh. Flows bunga, yaitu bunga cengkeh ya, itu secara langsung di luar, secara langsung mendapatkan sinar matahari. Kemudian Cinnamomum cortex ya, Cinnamomum cortex atau kulit kayu manis ya. Kemudian ada Cardamomum fructus, yaitu buah kardamomi. Nah, secara tidak langsung yaitu pengeringan dilakukan dalam ruangan kecuali mente piperite folium. Mula-mula pengeringan dilakukan di ladang-ladang ya. Kemudian bunga dan buah dapat pula digunakan tempat dalam ruangan yang dasarnya berupa anyaman kayu yang kemudian dialasi dengan kertas penyerap gitu ya, bunga dan buah. Jadi tidak secara langsung gitu. Untuk menjaga zat berkhasiat yang ada di dalam tanaman. Nah, cara buatan yang pertama yaitu dengan penaikan suhu. Yang kedua yaitu dengan pengurangan tekanan ya, atau di vakum. Pengeringan dengan penaikan suhu itu lebih cepat dan sesuai untuk tempat dalam udara dingin daripada udara terbuka. Kemudian dengan menaikkan suhu yaitu 40 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius tanpa pengurangan tekanan. Menggunakan lemari pengering. Contoh, untuk Simplicia tahan panas atau dinamakan termostabil ya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk bahan obat yang dikeringkan dalam jumlah sangat sedikit, sangat sesuai bila dikeringkan menggunakan pengurangan tekanan ya, atau dengan dinamakan ruang vakum dengan suhu serendah mungkin. Contoh untuk Simplicia yang mengandung minyak atsiri ya. Jadi kalau dengan menggunakan apa yang kita inginkan adalah minyak atsiri, itu lebih cocok pengurangan tekanannya yaitu dengan vakum gitu. Kemudian kering sudah cukup bila daun diremas cukup rapuh ya. Jadi ciri-ciri pengeringan itu bila berhasil yaitu bila diremas itu sangat rapuh gitu, kers gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada cara pengeringan yaitu secara kimia ya, dengan menggunakan penambahan zat-zat pengering. Digunakan untuk bahan-bahan termolabil ya. Kemudian yang keempat, secara fisik dengan sinar inframerah dan cara gelombang radiasi. Nah, kemudian nih, yang keenam, sortasi kering. Apa sih bedanya dengan sortasi basah tadi? Nah, kalau sortasi kering dilakukan untuk memastikan tidak adanya pengotor-pengotor pada Simplicia. Nah, ini sudah melalui tahap pengeringan, tahap proses pengeringan dengan cahaya matahari atau dengan alat ya seperti sebelumnya. Nah, kalau sortasi basah itu dilakukan pemilihan setelah pemanenan ya, jangan sampai kebalik atau jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian pewadahan yaitu melindungi bahan dan tidak banyak makan tempat ya. Melindungi bahan supaya bahan itu tidak rusak, zat berkhasiatnya tidak hilang ya, supaya lebih awet. Nah, itu fungsi dari pewadahan. Tujuannya ya, yaitu melindungi terhadap sinar, kemudian uap air atau kelembapan, gangguan serangga dan tikus ya. Kemudian alat yang digunakan atau wadah yaitu plastik tebal dengan kualitas baik atau gelas yang berwarna gelap dan tertutup kedap. Itu. Kemudian lanjut penyimpanan. Nah, ini penyimpanan. Cara penyimpanan suatu bahan obat tidak ada suatu keistimewaannya. Nah, tempat penyimpanannya yaitu bisa di tempat gudang, kemudian yang dingin, dialiri udara kering. Jadi tidak lembab ya. Kemudian suhunya harus diatur. Untuk jumlah sedikit, dalam mudah tertutup rapat dan tahan sinar yang terbuat dari gelas, kaleng timah, gelas coklat. Kemudian pada suhu rendah ya.
Nah, kemudian bila disimpan dalam kotak kayu dan kantong kertas, akan mengabsorpsi kembali uap air, menyebabkan Simplicia dapat cepat rusak. Selain itu akan dapat dirusak oleh serangga, tikus, dan bau Simplicia akan campur aduk. Jadi tidak boleh disimpan dengan kayu atau kertas ya. Itu akan merusak zat berkhasiatnya gitu. Nah, nih catatan penting pengeringan. Umumnya, pengeringan adalah bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri atau komponen lain yang termolabil. Termolabil itu berarti tidak tahan suhu ya. Kalau termostabil berarti tahan suhu. Hendaknya dilakukan pada suhu tidak terlalu tinggi dengan aliran udara berlawas rendah secara teratur. Untuk Simplicia yang mengandung alkaloid, umumnya dikeringkan pada suhu kurang dari 70 derajat Celcius ya. Nah, sekarang nih, dalam pengeringan faktor yang penting adalah jadi faktor-faktor dalam proses pengeringan ya. Faktor-faktor dalam proses pengeringan apa saja? Yang pertama, suhu, kemudian kelembapan, dan aliran udara atau ventilasi. Sumber suhu dapat berasal dari matahari atau dapat pula dari suhu buatan ya, sumber suhu ya. Tadi udah disampaikan di pengeringan. Jadi faktor-faktornya yang pertama suhu, yang kedua kelembapan, yang ketiga adalah aliran udara. Gitu ya. Nah, ini pemalsuan dan penurunan Simplicia. Simplicia bermutu rendah disebabkan oleh tanaman asal, cara panen dan pengeringan yang salah, disimpan terlalu lama, dan pengaruh kelembapan, panas, atau penyulingan. Ya, Simplicia rendah itu disebabkan oleh tanaman asal itu, kemudian cara panen dan pengeringan yang salah, disimpan terlalu lama, dan pengaruh kelembapan, panas, atau penyulingan. Kemudian Simplicia rusak karena keadaannya tidak lagi memenuhi syarat, misalnya menjadi basah oleh air laut. Nah, ini ya, basah karena air laut atau tercampurnya minyak pelumas waktu diangkut dengan kapal ya. Jadi ada campuran dari benda lain ya. Gitu. Nah, ini fragmen asing ya Simplicia rusak itu. Nah, kemudian Simplicia bulukan. Jika kualitasnya turun karena dirusak oleh bakteri, cendawan, atau serangga ya. Kemudian Simplicia dianggap dipalsukan jika secara sengaja diganti, diolah, atau ditambah bahan lain yang tidak semestinya ya. Dianggap dipalsukan. Misalnya apa coba? Misalnya ini minyak zaitun. Nah, minyak zaitun dikemas dalam botol, ditulisi minyak zaitun. Padahal isinya bukan minyak zaitun. Nah, itu ya. Itu adalah contoh pemalsuan, dianggap dipalsukan. Nah, ini ada tugas ya. Tugasnya untuk kalian masih sederhana ya tugasnya. Nah, ini. Cari contoh Simplicia untuk masing-masing bagian yang digunakan. Minimal 3 contoh Simplicia. Dikerjakan tulis tangan di lembar folio bergaris atau di buku ya, di buku boleh. Kemudian perhatikan cara penulisannya ya. Penulisannya tadi dengan tata penulisan tanaman Simplicia ya, atau tata nama Latin ya. Misalkan ibu contohkan satu, nama latinnya adalah Curcuma santoriza, itu termasuk di akar atau rimpang ya, radix. Nah, Curcuma santoriza ya, ini Curcuma santoriza, bagian digunakan akar. Nama Indonesianya temulawak, nama Simplicianya Curcuma rhizoma, itu ya. Nah, seperti itu. Boleh di buku tulis saja ya, tidak usah di folio bergaris, hanya di buku tulis.
Nah, sudah jelas ya? Nah, tiap nomor ini contohnya 3 simplisia. Jadi ada curcuma santoriza, ada curcuma domestica, ada zingiberis officinale ya. Contoh-contohnya seperti yang Ibu sampaikan. UPI, kalau UPI apa saja? Nah, itu kalian tuliskan. Nah, ini note-nya, catatannya. Tugas difoto, dikirimkan ke WhatsApp atau email ini ya Ibu ya. Pengumpulan paling lambat Rabu. Berarti hari ini pukul 24 atau jam 12 malam nanti malam ya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai terlambat. Jika ada tugas segera dikerjakan gitu ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu dan jangan lupa absen di chat di bawah ini ya, di YouTube di bawah ini ya. Silakan kalian absen dengan baik dan kerjakan tugas ini segera mungkin, jangan ditunda-tunda karena siapa yang belum mengerjakan hari berikutnya akan Ibu sampaikan ke grup atau ke live streaming ya. Mohon diperhatikan. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Jaga kesehatan kalian, jaga jarak, selalu memakai masker jika keluar rumah dan setelah melakukan kegiatan apapun selalu cuci tangan. Jaga kesehatan dan bahagia selalu dalam mengerjakan apapun. Demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan selamat mengerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.